nama saya Nabila Khairani dengan NPM A1A021097 kelas 5C, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis wacana dengan dosen pengampu Dr. Nurmanza MPD. Silakan disimak guys. Dalam linguistik, kita pasti menemukan apa yang disebut analisis wacana. Secara umum, analisis wacana adalah studi mengenai tata bahasa dalam linguistik. Pengertian wacana itu sendiri menurut Harimukti Krida Laksana, yaitu satuan bahasa yang paling lengkap dalam hierarki gramatikal dan adalah suatu gramatikal tertinggi serta terbesar. Analisis wacana tentunya memiliki sejarah perkembangan dari zaman dahulu hingga saat ini. Dalam linguistik, analisis wacana mulai muncul sebagai linguistik murni, yang dimana tidak bisa mengungkapkan hakikat bahasa yang sebenarnya dan sempurna. Secara historis, pada tahun 50-an, kajian bahasa masih saja berputar di seputar kalimat. Berawal pada tahun 1952, seorang pakar bahasa dan linguistik yang bernama Zelig S. Harris memberikan fakta bahwa ia merasa tidak puas akan tata bahasa kalimat itu. Karena ketidakpuasannya tersebut, pakar bahasa Zelig S. Harris menerbitkan sebuah artikel yang berjudul Discourse Analysis yang pada saat itu diterbitkan dalam majalah Linguist nomor 281-3 dan 494. Dalam artikelnya, Harris berargumentasi mengenai pentingnya pembelajaran bahasa secara inklusif dan komprehensif. Pada era tersebut, seluruh pakar linguistik menganalisis kebahasaan pada tataran sintaksis dan morfologi. Dalam artikel Harris tersebut, yang dimaksud kajian bahasa secara komprehensif ialah tidak berarti berhenti pada tataran kebahasaan suatu kalimat saja, melainkan kajian bahasa lebih lanjut sampai pada tataran eksternal yang memiliki keterkaitan antara teks dengan konteks. Mengikuti sang pelopor analisis wacana yaitu Zelig S. Harris, analisis wacana mulai banyak diikuti oleh para pakar pada tahun 1960. Definisi dari Renkama 2004 halaman 1. Analisis wacana adalah studi mengenai disiplin ilmu yang mengkaji keterkaitan antara bentuk dan fungsi dalam komunikasi verbal. Terdapat juga karya Brown dan Yule dalam bukunya yang berjudul Discourse Analysis. Dalam buku itu dijelaskan bahwa analisis wacana berarti melakukan analisis terhadap bahasa yang digunakan. Demikian pula dengan Van de Dijk 1998 halaman 24, karyanya yang berjudul New as Discourse menggambarkan tentang analisis wacana merupakan suatu proses penggunaan bahasa serta bahasa yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran deskripsi yang lebih tegas dan sederhana serta tidak terbeli-beli dan teratur tentang apa yang disampaikan. Perkembangan analisis wacana dari zaman dahulu hingga sekarang pasti memiliki beberapa tujuan yang harus kita lihat dari 3 dimensi wacana, diantaranya A. Teks bahasa yang melalui lisan dan tulisan, B. Praksis kewancanaan yaitu produksi serta interpretasi teks, 3. Praksis sosial kultural yaitu perubahan yang terjadi pada masyarakat institusi serta budaya yang menetapkan makna dalam bentuk dari sebuah analisis wacana. Dengan demikian, sejarah perkembangan analisis wacana yang berawal dari sang pelopor ialah Zelig S. Harris yang mengemukakan betapa pentingnya pembelajaran bahasa secara komprehensif dan inklusif, serta sang pelopor mengembangkan analisis wacana ini banyak sekali. Hampir seluruh pakar melakukan analisis wacana dan juga terdapat banyak buku atau artikel yang sudah ditulis oleh pakar-pakar bahasa mengenai analisis wacana. Dapat dibuktikan bahwa betapa pentingnya analisis kebahasaan dalam dunia bahasa dan linguistik. Dengan begitu, kajian tata bahasa tidak hanya berputar di suatu kalimat saja. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.